buat anugerahmu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyatakan kasih karunia-Mu yang sungguh teramat besar dalam hidup kami. Hari ini kami mau belajar untuk kami boleh melihat betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biar firman-Mu berbicara kuat atas hidup kami, karena hanya firman-Mu yang sanggup memberi pengharapan, yang sanggup memberi kekuatan, yang sanggup memberi jalan keluar bagi kami. Berilah roh pengertian bagi kami, hikmat marifat daripada-Mu bekerja atas kami, sehingga firman-Mu Tuhan benar-benar akan mempengaruhi hidup kami, ia akan memperbaharui dan mengubah setiap kehidupan kami. Roh Kudus, beracaralah di tengah-tengah kami. Kami tolak setiap penghalang yang coba menghalangi jalannya pemberitaan firman-Mu. Pikiran hati kami, biar kami tertuju kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak setiap penghalang itu, dan darah-Mu menguduskan dan menyucikan kami semua. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, biar pengurapan hikmat yang daripada-Mu, pengwahyuan daripada-Mu Tuhan kerjakan Tuhan, menyatakan isi hati-Mu dan kehendak-Mu bagi kami. Kami siap buka hati kami untuk dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dan saya mau katakan pagi hari ini selamat Paskah. Ya. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Lukas pasal yang kedua, 24. Lukas pasal 24, ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Ya, sudah ketemu semuanya. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Ya, 3, 2, 1. Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Ya, Lukas 24 mulai ayat 1. Ya, tadi 56 ya, karena ada hubungannya. Ya, kita akan langsung. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur. Ya, terus. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." 8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengerti tentang Paskah. Paskah sebenarnya sudah ada sejak dari Perjanjian Lama. Jadi kita perlu pahami Paskah dalam Perjanjian Lama dan Paskah dalam Perjanjian Baru. Karena ketika kita menempatkan Paskah ini, kita akan lebih memahami betapa luar biasa karya Tuhan bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Paskah dalam Perjanjian Lama, ya, itu ketika Tuhan menolong bangsa Israel, melindungi bangsa Israel, melewatkan mereka daripada kematian. Yaitu ketika bangsa Israel ada di Mesir,
Dan Tuhan memberikan tulah yang ke-10 yang membuktikan bagaimana Allah orang Israel itu Allah yang luar biasa. Dan tulah ini hanya mengenai orang Mesir. Dan orang Israel tidak kena. Kenapa? Karena ada korban anak domba, ya, korban anak domba yang disembelih. Lalu kemudian darahnya ditaruh di ambang pintu. Sehingga ketika malaikat maut melihat darah itu, maka tidak terjadi tulah di rumah itu. Itulah yang disebut Paskah dalam Perjanjian Lama. Artinya dilewati daripada kematian. Sehingga dari sejak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka hari raya Paskah itu tetap dilakukan dengan makan roti tidak beragi, sayur pahit, lalu kemudian mereka merayakan Paskah. Artinya mengingat bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Itu dalam Perjanjian Lama. Tetapi dalam Perjanjian Baru, saudara dikasih Tuhan, Paskah itu, saudara, karena kita tahu bahwa Kolose 2 ayat yang ke-17, ya, Kolose 2 ayat 17, saya diingatkan akan hal ini supaya saudara kita akan tarik. Kenapa kita orang Kristen harus merayakan Paskah? Kolose 2 ayat yang ke-17, semuanya ini hanyalah bayangan. Semuanya ini hanyalah Dari bayangan. apa yang harus datang. Dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Sedang wujudnya adalah Kristus. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang akan datang, sedangkan wujudnya adalah Kristus. Jadi apa yang terjadi dalam Perjanjian Lama itu bayangan saja. Wujudnya di dalam Yesus. Jadi apa yang terjadi dalam Perjanjian Lama itu cuma sebuah gambaran akan kedatangan Yesus. Maka dalam Perjanjian Baru, Paskah itu adalah di mana anak domba yaitu Yesus sendiri yang mau mati di atas kayu salib, dia mencucurkan darah untuk menghapus dosa umat manusia. Katakan amin. Makanya Passover, dia mengalami kematian untuk menghapus dosa dunia ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi Paskah itu hubungan dengan kematian dan kebangkitan. Dan ini merupakan sebuah inti dari kemenangan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itu sebabnya orang yang percaya kepada Yesus harus yakin bahwa dia telah mengalami kemenangan. Katakan amin. Jadi di sini kita melihat bahwa kemenangan orang yang percaya kepada Yesus yaitu dalam kematian dan kebangkitan. Kematian untuk menyelesaikan, ya, membayar dosa umat manusia, dan dia bangkit. Dia menyatakan kemenangan atas dosa. Nah, kita akan melihat di sini bahwa bicara tentang janji yang ditepati. Karena di sini dia membuktikan kasihnya kepada kita. Karena bulan ini kita berbicara tentang bukti kasih. Maka saat ini kita akan melihat bahwa setiap janji yang dikatakan oleh Yesus itu benar-benar ditepati. Dari ayat yang ke-6, mari kita lihat. Ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, ini perkataan siapa? Malaikat. Ketika Maria Magdalena pagi-pagi pergi ke kubur, dia melihat batu sudah tersingkir, sudah tergolek. Lalu mereka cari Yesus, tidak ada di sana. Dan ternyata mereka bertemu dengan malaikat Tuhan. Dan malaikat itu berkata di ayat yang sebelumnya bahwa mereka, ayat yang kelima, mereka sangat ketakutan dan menunduk kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Lalu kemudian mereka mulai meneguhkan
dengan perkataan Yesus. Jadi di sini kita melihat ketika Yesus bangkit dan ketika murid-murid datang, tidak ada jasadnya. Dan dua malaikat meneguhkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, kita akan melihat bahwa kebangkitan Kristus, saudara dikasih Tuhan, benar-benar janjinya ditepati. Karena janji manusia tidak bisa kita pegang. Karena seringkali manusia seringkali lupa. Tetapi Yesus yang berjanji, dia tidak pernah melupakan, tetapi dia menepatinya. Itu sebabnya kita akan lihat beberapa hal dari janji Tuhan yang digenapi lewat kehidupannya, dan ini harus jadi pegangan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita semakin yakin, kita akan semakin sungguh-sungguh, kita akan semakin percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Katakan amin. Yang pertama kita melihat Yesus meneguhkan perkataannya. Jadi setiap perkataan yang dikatakan oleh Yesus itu bukan sekedar keluar begitu saja, atau dalam bahasa yang sering kita dengar asbun. Tahu asbun? Ya, asal bunyi, bukan asmuni ya. Asal bunyi, enggak. Yesus ketika dia berbicara itu sebuah penyataan firman Allah yang berkuasa. Dan apa yang dikatakan itu sungguh benar. Dan itu akan terjadi. Setiap perkataan Yesus itu akan terjadi. Nah, kita melihat bahwa sejak Yesus bersama dengan murid-muridnya, saudara kalau membaca dalam kitab Matius, Markus, saudara di situ ada kurang lebih 4 kali. Jadi berulang kali Yesus berkata bahwa dia harus mengalami penderitaan, dia akan mati di atas kayu salib, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, kalau ada kata pengulangan berarti sesuatu yang penting. Tetapi murid-muridnya tidak ngeh dengan perkataan Yesus. Makanya kalau saudara membaca di dalam Matius pasal 16 ayat 21, silakan bisa lihat. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem Ya, dan menanggung banyak penderitaan menanggung dari banyak penderitaan. pihak tua-tua, Ya. imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dan dibangkitkan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia sudah sampaikan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem untuk menanggung penderitaan. Murid-murid tidak mengerti tujuan Tuhan. Sehingga Tuhan lagi berbicara dalam Matius pasal 17 ayat 22 dan 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ya, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ya, mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Saudara, murid-murid hanya ngeh bahwa dia akan mati. Tetapi bicara dibangkitkan, mereka belum yakin. Sehingga ketika mereka datang ke kubur, 2 murid perempuan yang melihat itu dan mereka memberitahu kepada murid-murid yang lain termasuk Petrus, mereka nggak percaya. Sehingga mereka harus lari ke kubur dan melihat. Nah, kita melihat bahwa Tuhan meyakinkan lewat malaikat akan perkataan Yesus. Jadi setiap perkataan Yesus dinyatakan terjadi bahwa itu sungguh-sungguh benar. Nah, kalau kebangkitan tidak terjadi berarti Yesus apa? Bohong. Dia sudah katakan lebih dulu apa yang akan terjadi, maka itu harus dia alami itu. Karena dia adalah Allah yang memegang janji. Katakan amin. Tetapi ketika dia ada dalam dunia, jadi manusia, dia belum menyatakan kemuliaannya. Kenapa? Dia harus mengalami kematian. Nanti kita akan lihat selanjutnya. Minta tolong baca. Matius 27 ayat 62. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam, kepala, dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Terus? Dan mereka berkata,
Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Terus. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Imam-imam ngomong kepada pemerintah ya untuk mensegel kubur Yesus. Karena mereka ingat, karena berapa kali ya Yesus sempat ingatkan ya, dia mengajar kepada mereka bahwa ia harus menderita, dia harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, mereka pegang ini. Yang membunuh Yesus, para imam-imam yang menjatuhkan hukuman mati, mereka ingat dan mereka mengatakan bahwa Yesus itu penyesat. Karena dikatakan pada hari yang ketiga akan bangkit. Jadi disuruh jaga itu kubur itu. Disegel, nggak boleh. Karena nanti, jadi mereka lebih dulu memprediksi nanti Yesus akan diambil. Tetapi perkataan Yesus digenapi. Amin. Saudara, dari hal ini apa yang perlu kita dapatkan? Bahwa Yesus meneguhkan perkataannya. Artinya setiap perkataan firman, mari kita percaya dengan penuh kesungguhan. Katakan amin. Walaupun saudara firman yang dikatakan Yesus sudah 2000 tahun lebih, tetapi mari kita mempercayai setiap perkataan firman Tuhan. Yesus selalu berkata, imanmu yang menyembuhkan engkau. Jadi iman kita harus kita perkuat dengan kita mempercayai setiap firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran atas firman Kristus. Ingat ya. Jadi kalau kita selalu membaca firman Tuhan, kita mengimani dan mengamini bahwa perkataannya ya dan amin, pasti itu akan terjadi. Lambat atau cepat pasti akan terjadi. Haleluya. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Allah kita bukan Allah yang berdusta di dalam Yesus. Setiap perkataannya pasti sungguh benar dan terjadi. Dan disinilah membuktikan bahwa setiap firman yang datang kepada kita itu punya kuasa. Olehnya kita harus mempercayai firman Tuhan ini. Kenapa? Karena setiap firman ini, saudara, satu saat itulah yang akan menghakimi kita. Baca Yohanes 12 ayat yang ke-48. Yohanes 12 ayat yang ke-48. 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku yaitu firman-Nya, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Saudara, makanya ini Alkitab ini menjadi apa? Menjadi akan menghakimi kita, ini firman perkataannya. Itu sebabnya kalau kita melanggar firman Tuhan, ini firman ini yang akan menghakimi. Perkataan yang kukatakan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Makanya kehidupan kita, saudara, akan diukur dengan firman Tuhan. Wahyu pasal yang ke-12, Wahyu pasal 11 ya ayat 1 dan 2 digambarkan bagaimana disuruh ya ambil buluh pengukur atau tongkat pengukur untuk mengukur bait Allah. Bait Allah itu bukan bicara bangunan, tetapi hati kita akan diukur dengan tongkat. Tongkat itu bicara tentang firman Tuhan. Minta tolong baca Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku 10 batang. Sebatang bulu. Ya. Seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata berikut. Ya. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. Dan mesbah. Dan mereka yang beribadah di dalamnya. Dan mereka yang beribadah kepada yang sampai situ saja. Jadi saudara, kita melihat bahwa dalam kitab Wahyu dikatakan diberikan sebatang bulu. Seperti tongkat pengukur, itu bicara tentang firman Tuhan. Dan disuruh ukur
Yang pertama bait Allah, kemudian mezbah dan orang yang beribadah kepadanya. Bait Allah yang disuruh ukur bukan bait Allah bangunannya, tapi bait Allah yaitu hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, rumah Allah secara rohani. Makanya kehidupan kita diukur dengan firman Tuhan. Lalu kemudian diukur mezbah. Mezbah itu bicara tentang doa penyembahan kita. Itu diukur. Jadi orang yang datang kepada Tuhan tidak sungguh-sungguh itu akan diukur oleh Tuhan. Mezbah, doa kita di hadapan Tuhan itu diukur. Bahkan orang yang beribadah kepadanya. Kita saat ini beribadah sungguh-sungguh diukur oleh firman Tuhan. Motivasi kita beribadah apa? Apakah kita betul-betul mau menyenangkan Tuhan ataukah cuma sekedar kita datang karena memang hari ini Paskah? Ya, biasanya Paskah identik dengan apa? Telur, ya kan? Oh, kalau di daerah kantong Kristen itu kalau hari Paskah, aduh meriah banget. Sampai ada lomba-lomba, ya, bikin acara gitu. Karena mau merayakan sukacita, kemenangan karena Yesus bangkit. Saudara, itu baik, tapi yang paling penting adalah bagaimana kehidupan rohani kita. Mari saudara, kita mau belajar percaya perkataan Tuhan. Yohanes 2 ayat yang ke-18. Yohanes 2 ayat 18. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ya, Yohanes 2 ayat 18 ya. Yohanes 2 ayat 18. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami terus, bahwa engkau berhak bertindak demikian? Selanjutnya 19, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Terus 20, lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Terus, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ya, jadi ini berbicara, saudara, Tuhan lagi berbicara tentang bagaimana kehidupan rohani bangsa Israel ini. Karena mereka begitu mengagungkan Musa. Mereka begitu mengagungkan bait Allah. Mereka bangun yang di luar begitu bagus, tapi di dalamnya ya kropos kehidupan rohaninya. Yesus berkata, rombak bait Allah ini, dalam waktu 3 hari aku akan membangunkannya kembali. Makanya mereka marah. 40 tahun aja bangun bait Allah ini begitu lama, masa cuma dalam waktu 3 hari engkau bisa membangun kembali? Itu maksudnya kebangkitan Yesus, katakan amin. Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dia beri kemenangan. Dan ini harus menjadi pegangan bagi kita orang Kristen. Katakan sebelah kanan kiri, kamu berkemenangan. Amin. Pegang firman Tuhan, saudara. Yesus mati, dia bangkit, dia memberi kemenangan bagi orang yang percaya. Itu sebabnya kita jangan takut, jangan khawatir, firman Tuhan menjamin. Tuhan pasti memberi jalan keluar, Tuhan pasti menolong kita. Saudara, ada kata pasti, karena di dalam Yesus itu pasti. Nggak ada kata mudah-mudahan. Saudara mau lihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja? Pegang setiap perkataan firman-Nya. Mungkin saat ini saudara belum mengerti, tapi saudara lakukan saja, percaya saja, lakukan firman Tuhan. Satu saat kita akan mengerti. Kita akan berkata, Tuhan terima kasih. Ya, ini firman ini hidup loh. Ya, itu sebabnya Yesus dia meneguhkan perkataannya lewat kebangkitannya, membuktikan firman-Nya hidup. Ya, firman yang dikatakan itu sungguh benar. Saudara, terus kemudian kita lihat yang kedua. Apa janji yang digenapi Yesus? Kita lihat yang kedua, dia meneguhkan bahwa ia memberi kehidupan dan keselamatan. Anda tolong baca Yohanes pasal yang ke-10. Ayat yang 11, akulah gembala yang baik.
Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi Gembala domba-dombanya. yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sebelumnya Ayat 10. 10 bagian, ya enggak apa-apa deh baca 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, perhatikan ya, ini bagian B ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri itu siapa? Iblis. Apa yang dia curi? Dia curi pertama damai sejahtera. Ya, orang kalau sudah nggak damai sejahtera, kalau dia nggak sadar, maka iblis akan membunuh iman kita, sehingga kita tidak percaya lagi kepada firman Tuhan. Dan kalau kita nggak bertobat, berarti alamat kita akan dibinasakan. Tetapi Yesus berkata, aku datang supaya kamu apa? Memperolehi hidup. Ya. Jadi Yesus datang memberi hidup kepada kita. Kita lihat ayat 10 bagian B, coba perhatikan baik-baik, ayat itu bisa dibuka. Kita lihat perlahan-lahan, kita lihat ayat ini. Aku datang supaya mereka mempunyai dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Loh, ini perkataan Tuhan. Makanya di dalam Yesus berkata, ya, Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan. Pintar semua ya. Karena di Gesba ayat-ayat semua. Nah, kenapa perlu ayat-ayat itu diulang-ulang kembali supaya nyantel dan kita imani perkataan itu. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jangan sampai iman kita digoyang dengan keadaan apapun. Anak-anak muda, ya, yang perempuan, jangan sampai Udin lewat, kita langsung iya, nggak apa-apa ganti. Ya, berarti iman kita, percayaan kita nggak kuat. Dia nggak menjadikan Yesus itu sebagai jalan yang hidup. Dia adalah kebenaran. Demikian juga yang anak-anak muda, jangan sampai Siti lewat karena cantiknya, nggak apa-apa. Ya. Kecuali iya, tetapi jangan berharap demikian. Kalau demikian pinginnya kita mau bawa, malah kita yang dibawa gitu ya. Hati-hati. Jadi kepercayaan kita kepada Tuhan itu benar-benar memberi kehidupan. Memberi kehidupan rohani kita, bahkan memberi kehidupan. Tuhan memelihara kehidupan kita. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Perhatikan, bicara segala berarti apa? Semua. Ayo, apa yang jadi pergumulan kita hari-hari ini? Ya? Keuangan kah? Percaya Yesus sanggup memberi kehidupan. Saat nggak ada jalan, pasti dia buka jalan. Percaya? Saat nggak ada uang, Tuhan bisa bukakan jalan. Kok bisa ya? Dan dia memberi hidup, walaupun kita serba pas-pasan. Saudara, kebangkitan Yesus, dia meneguhkan bahwa ia pemberi kehidupan. Saudara yakin? Hari ini kita sampai hari ini kita bisa ada, diberi kesehatan. Itu sebuah anugerah. Dan itu sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Mari kita menghargai hidup ini karena Yesus telah menyelamatkan hidup kita. Amin. Orang percaya ya harus yakin dengan sungguh bahwa walaupun saudara kita akan mengalami kematian, tetapi janjinya dia akan memberi kehidupan bagi kita. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Ya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Perhatikan perkataan Yesus, akulah. Ya, perhatikan, Yesus kalau berbicara, dia selalu menyatakan diri siapa dia. Kalau nabi-nabi yang lain tidak sanggup menyatakan siapa dirinya. Karena manusia, tapi Yesus enggak, dia menyatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Walaupun ia sudah mati. Loh, ini ayat ini
Luar biasa loh, powerful sekali. Karena tidak ada tokoh di dunia yang bisa menjamin kalau kamu ikut saya, kamu akan hidup untuk selama-lamanya walaupun engkau mati. Ada nggak saudara pada dengar presiden, orang-orang? Nggak ada. Hanya Yesus. Ngomong sama sana, hanya Yesus. Haleluya. Saudara, ini anugerah Tuhan. Makanya kita sangat bersyukur buat rencana Allah, karyanya. Dan dia buktikan lewat sejarah. Nggak hanya dengar kata orang sebuah cerita, enggak. Ini dibuktikan dalam sejarah. Dan ini memberi kekuatan iman bagi kita. Karena dialah pemberi kehidupan dan keselamatan. Saudara yakin hari ini kalau dipanggil Tuhan masuk surga? Haleluya. Ada yang masih ragu? Ya, kalau masih ragu, datang sama Tuhan, bertobat, minta sungguh-sungguh Tuhan, yakinkan iman saya. Jangan mau digoyahkan dengan apapun. Aku mau tetap setia kepada Tuhan. Jangan kita digoyahkan iman kita dengan situasi apapun yang terjadi. Selanjutnya kita melihat janji Tuhan digenapi dari perkataan Yesus. Dia berkata ada jaminan kebangkitan orang percaya. Ada jaminan kebangkitan orang yang percaya. Baik orang yang mati maupun orang yang hidup. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal. Terus. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Di dalam Yesus. Terus. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang dihidupkan kembali akan dihidupkan kembali dengan Kristus. Dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Iya. Jadi saudara, orang ya dikatakan karena sama seperti orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Ketika Adam jatuh dalam dosa, maka manusia akan mengalami kematian. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali kalau kita bersekutu dengan Kristus. Kalau kita percaya kepada Kristus, maka kita akan dihidupkan kembali. Sehingga kematian itu bukan menjadi sesuatu yang menakutkan. Jangan takut kalau memang sudah waktunya Tuhan. Nah, makanya kita harus berupaya selama kita diberi kesempatan. Ayo kita lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita memberi yang terbaik, melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau untuk dunia saja kita bisa mati-matian untuk melakukan supaya kita mendapatkan kehidupan secara jasmani alias kampung tengahnya terpenuhi, ya. Apalagi ini bicara tentang kehidupan yang kekal, yang sudah pasti. Nah, ini yang seringkali iblis bikin miss. Membuat kita tidak bisa melihat lebih jauh. Sehingga iblis membuat kita berupaya dengan kekuatan. Kita melebihkan usaha kita untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Minta tolong dibaca. Apa yang diminta Tuhan kepada kita? Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kalau kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau kita yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka disuruh apa? Cari perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan berarti kita tidak perlu bekerja. Perlu. Tapi kita harus berupaya mencari kerajaannya. Makanya Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, coba kita hidupi ini ayat firman Tuhan. Saudara cari Tuhan sungguh-sungguh, ada kesempatan. Ayo cari Tuhan. Bukan hanya di gereja, di rumah. Ayo bangun persekutuan dengan Tuhan. Berikan waktu untuk Tuhan.
Ya, berdoa, baca firman Tuhan, menyembah Tuhan. Kenapa? Kita sadar kita nggak mampu dengan kekuatan kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi 1 menit, ya, 1 jam, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, kita nggak ngerti. Makanya kita perlu mencari Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu kehidupan kita, apa yang akan terjadi kemudian. Halo, halo. Saudara, Yesus menjamin kebangkitan orang yang percaya. Bicara kebangkitan secara rohani, bicara tentang kebangkitan orang yang telah meninggal di dalam Kristus. Seperti Yohanes 11 ayat 25 tadi berkata, ya, kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita akan hidup walaupun kita sudah mati. Ini bicara tentang jaminan kekekalan. Ya, saudara, bukan hanya pulsa yang no limit. Ini bicara kehidupan kekal Tuhan, jamin. Loh, ada kepastian loh. Di dalam Yesus ada kepastian. Ini yang memberi kita kuat menghadapi setiap keadaan. Karena dia menjamin kehidupan kita. Jaminan di masa yang akan datang ada kebangkitan orang mati. Baca ayat yang ke-51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Jadi kita lihat Paulus, dia mendapatkan rahasia ini, saudara. Sehingga dia sampaikan kepada jemaat di Korintus. Terus. Kita tidak akan mati semuanya. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Ya, kebangkitan tubuh, yaitu orang yang secara jasmani, satu saat pada waktu kedatangan Tuhan, kita tidak akan mati. Tetapi tubuh kita akan diubahkan. Terus. Dalam sekejap mata. Sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang Ketika terakhir. bunyi nafiri terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Orang-orang mati akan dibangkitkan. Dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dalam keadaan tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Ya, terus. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat yang binasa. Yang daging ini akan mengenakan yang tidak dapat binasa. Itu bicara tentang tubuh surgawi. Terus. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Terus. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Ya. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Terus. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Amin, saudara. Tetapi syukur kepada Allah. Yang telah memberikan dia memberi kemenangan kepada kita. Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara, ini rahasia besar, orang dunia enggak tahu. Bisik sebelah kanan kiri. Orang dunia enggak tahu. Rahasia ini. Kalau kita dikasih kesempatan kita hidup sampai Tuhan datang. Ya, ini tubuh jasmani kita ini akan dipakaikan, akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Saudara, kalau saudara lihat film anak-anak zaman sekarang ini, wah, sepertinya ya bisa berubah, ya. Dan sebenarnya Tuhan mau lakukan itu bagi kita nanti ke depan. Ini janji Tuhan. Dia akan ubahkan kita dalam sekejap saja. Dan Tuhan yakinkan itu kepada kita. Kita yang hidup, kita akan diubahkan. Lalu kemudian kita akan rapture, terangkat, tak kala Yesus datang. Tetapi orang yang mati mendahului kita di dalam Tuhan, maka dia akan dibangkitkan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, Ia akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Ya. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ya, kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Kita akan bertemu dengan Tuhan. Lebih jelas lagi, 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal 4. Kita lihat rahasia kebenaran ini supaya kita mendapatkan sebuah kepastian akan jaminan kebangkitan orang-orang yang percaya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati
dan telah bangkit, Dan telah maka bangkit. kita Kita percaya juga. bahwa mereka yang telah meninggal dalam Perhatikan, Yesus mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Terus, ini kami katakan kepadamu ya, dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kita kedatangan yang hidup Tuhan masih tinggal sampai pada kedatangan Tuhan. sekali-kali Ya. tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Terus, Sebab pada waktu tanda diberi, tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, ya, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Terus, Sesudah itu yang hidup yang masih tinggal akan Angkat diangkat bersama-sama bersama-sama dengan mereka dalam dalam awan awan menyongsong Tuhan di di angkasa. angkasa. Demikianlah. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, terus Karena selanjutnya, itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan ini. perkataan-perkataan ini. Amin. Karena ini rahasianya besar. Orang dunia tidak tahu. Tapi kita anak-anak Tuhan sudah dikasih tahu lebih dulu. Dan lewat perkataan Yesus dia menjamin ada kebangkitan orang mati. Ada kebangkitan orang-orang yang percaya. Kita yang masih hidup sampai pada kedatangan Tuhan, kita akan dipakaikan tubuh sorgawi. Saudara, kalau tubuh jasmani ini kan dibatasi dengan umur, ya. Lama-lama semakin menurun kekuatannya, saraf-sarafnya. Tiba-tiba gigi kita mulai copot satu-satu, gitu. Kalau jalan kayaknya, waduh, mulai rasanya kok dulu, waduh, perkasa, kok sekarang mau ngangkat aja ini kok kayaknya susah, pelan-pelan, aduh boyo gitu. Nah itu tubuh jasmani. Lama-lama akan layu, loyo, karena memang tubuh kita ya digariskan cuma berapa? 70-80 tahun. Maka rindukan kita pakai tubuh surgawi. Tubuh kemuliaan. Kalau kita dipakaikan tubuh kemuliaan, kita jadi muda lagi. Haleluya. Kerut-kerutnya enggak kelihatan lagi. Haleluya. Iya, gigi yang copot, gigi yang tinggal palsu, tumbuh gigi lagi itu. Loh iya benar saudara, karena tubuh kemuliaan sempurna, roh, jiwa, dan tubuh. Ini yang harus jadi pengharapan kita. Makanya kebangkitan Yesus memberi kemenangan buat kita. Amin. Sehingga kita tidak takut dengan yang namanya kematian. Kita tidak takut dengan kehidupan kita ini. Yang penting kita lakukan bagian kita, Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Tumbuhkan iman kita, terus setia mencari Tuhan. Sungguh-sungguh dewasakan iman kita, saudara. Saudara akan lihat setiap janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Yang terakhir saudara, ya, janji yang digenapi yaitu dia membuktikan dirinya bahwa dia adalah Allah. Baca Roma 1 ayat yang keempat. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, sebutan dia ada di dalam dunia karena dia manusia, ya, di dalam daging. Dia merasakan lapar, ya, dia juga punya perasaan. Karena memang harus demikian terjadi, saudara. Tetap jadi Yesus, dia adalah manusia dan dia juga adalah Allah. Yang terbungkus dalam satu pribadi yang kudus, yang tidak berdosa. Dan dia jadi manusia karena dia mau melakukan bagiannya. Dia harus mati di atas kayu salib. Tetapi kematian tidak dapat menguasai dirinya. Karena di dalam dirinya ada keilahian. Loh, saudara, luar biasa. Makanya Yesus manusia yang sejati karena dia tidak berdosa. Tetapi dia juga adalah Allah. Karena dia punya unsur kealahan yang luar biasa dalam dirinya. Zaman perjanjian lama orang tidak bisa melihat Allah. Karena Allah itu seperti matahari. Siapa yang bisa melihat Allah? Pasti mati. Tetapi dia menyatakan kasihnya lewat Yesus. Supaya kita bisa lihat. Kita dikasih teladan, dikasih contoh loh saudara.
Kurang apa Tuhan itu kasih contoh kepada kita, kasih teladan. Lalu kita nggak mau ngikuti, itu namanya BODOH. Apa itu? Ngomong, saudara yang ngomong. Ya. Bahkan bahasa kasarnya kalau kita nggak ngikut Tuhan, aduh saudara. Yesus sampai menegur orang Israel. Yohanes juga dia menegur dengan keras, kamu ini ular beludak. Wow, kalau kita diomongin kayak gitu gimana? Bu Nyoman kalau diomongin itu sering nggak? Iya, kita manusia kok diomongin itu. Maksudnya ini kehidupan mereka yang bobrok, hidup dalam dosa. Mereka tidak menghargai kasih karunia. Ingat, keselamatan itu datangnya dari Israel, yaitu lewat Yesus. Tapi karena mereka menolak Yesus, terbukalah keselamatan bagi bangsa-bangsa, termasuk saya dan saudara. Amin. Jadi bersyukur 350 tahun Belanda masuk di Indonesia. Walaupun tidak semua jadi orang percaya, tapi termasuk saya dan saudara bisa mengenal Tuhan. Katakan amin. Bersyukur saudara, para misionari yang datang. Ya, mereka mau berkorban. Di Medan ada siapa? Ya, No Manson. Ya. Di daerah Sulawesi Utara, ya daerah Sulawesi, ada misionari yang rela memberikan hidupnya supaya kita bisa percaya kepada Yesus. Itu sebabnya saya dan saudara sangat bersyukur karena kita menerima anugerah. Banyak orang pingin cari keselamatan tapi nggak bisa. Tapi kita sungguh bersyukur. Bahkan kita sejak dari kecil, ya lahir aja sudah Kristen. Cuma belum bisa ngomong. Ya. Tapi sayang kita nggak bisa melakukan firman. Nah itu sayang sekali, sama seperti orang Israel. Saudara, Yesus membuktikan dia Allah ketika dia bangkit dari antara orang mati. Ketika dia mati membuktikan dia manusia, keluarkan darah. Tapi ketika dia bangkit, itu yang luar biasa. Itu yang tidak manusiawi. Karena berarti itu Allah. Ingat, di Alkitab ada orang yang bangkit. Tapi ingat, mereka matilah. Yesus dia bangkit, dia hidup sampai sekarang. Tidak mati-mati lagi. Berarti dia siapa? Halo? Ya, dia adalah Allah sendiri. Jadi kematian tidak berkuasa atas dirinya. Baca Kisah Rasul 2 ayat 24, ayat yang terakhir. Kisah Rasul 2 ayat 24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Ya. Karena tidak mungkin ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Ya, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Jadi sifat keilahiannya sendiri mengharuskan dia harus bangkit. Karena Yesus adalah Allah. Dia membuktikan keilahiannya. Itu sebabnya orang yang percaya kepadanya pasti dibela Tuhan. Ya, pasti dinyatakan pertolongannya dalam kehidupan kita. Jadi itu sebabnya dia datang jadi manusia, menjadi juru selamat. Ketika dia mengerjakan pekerjaannya, tugasnya itu, dia bangkit dari antara orang mati, dia naik ke surga membuktikan dia adalah Allah. Karena tidak ada manusia bisa bangkit dan hidup selama-lamanya selain Yesus. Dia menyatakan dirinya. Itu sebabnya kita sangat bersyukur saya dan saudara bisa percaya kepada Tuhan, menjadi bukti ya dia bangkit, dia menyatakan bahwa dia itu hidup. Ya, kenapa? Karena dia ingin menyatakan dirinya kepada orang Israel. Karena mereka enggak percaya kepadanya. Dan lewat kebangkitannya dia membuktikan siapa dirinya supaya orang Israel tahu, karena mereka katakan ya rumor setelah Yesus bangkit bahwa mayat Yesus dicuri, ya, dibayar para penjaga-penjaganya supaya memberitakan berita bohong, tapi nggak bisa bohong. Kenapa? Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya bahwa dia hidup, dan dia juga bisa menyatakan diri kepada saya dan saudara lewat proses kehidupan kita, lewat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan ada di sana. Amin. Amin. Katakan sebelah kanan kiri, Tuhan kita hidup. Amin. Puji Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran-Mu yang boleh meneguhkan kami. Biar firman Tuhan terus membawa kami untuk kami boleh memahami kehendak Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan, buat kami mengerti, buat kami memahami betapa kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Engkau membuktikan janji-Mu, Engkau genapi perkataan-Mu, dan itu memberi pengharapan dan keyakinan bagi kami bahwa Engkau akan menghidupkan kami dan Engkau menjamin keselamatan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebenaran jalan